Shalom, wanita Betel Indonesia, GBI Pangkalan Jati Cinere. Bagaimana kabar wanita-wanita Tuhan yang luar biasa? Haleluya. Kita percaya meskipun kita saat ini berada di tengah situasi yang kurang baik, di mana pandemi COVID-19 ini terus bertambah, terus merajalela di berbagai sektor kehidupan kita. Tapi kita percaya anak Tuhan yang selalu bergantung kehidupannya di dalam Tuhan pasti akan melewati setiap badai, setiap cobaan. Mari saat-saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, bahkan hari-hari kita tidak akan pernah tahu besok atau waktu kapanpun situasi ini kurang begitu menyenangkan untuk kita. Tapi kita mau terus berharap, kita mau terus berpegang kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Kami butuh Engkau Tuhan. Jamaah wanita-wanita luar biasa yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini berada. Mari datang di dalam hadirat Tuhan. Mari rasakan kehadirat Tuhan yang luar biasa. Kita tidak usah sibuk, kita tidak usah terlalu pusing dengan keadaan sekitar. Mari saat ini kita fokus menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang sangat-sangat luar biasa. Pertolongan-Mu hari-hari ini begitu dahsyat Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kami sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai tiang doa Tuhan. Hari-hari ini kami butuh Engkau ya Bapa. Jamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari datang dengan hancur hati, dengan kerinduan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan kami butuh Engkau setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat Tuhan kami butuh Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh kami datang
dalam Engkau kami memperoleh kelepasan. Karena di dalam Engkau Tuhan kami peroleh jalan keluar. Kami mendapatkan mujizat. Saat-saat ini kami rindu mujizat-Mu Tuhan. Saat-saat ini kami butuh jamahan. Dunia Tuhan sedang tidak baik. Dunia sedang jahat Tuhan. Tapi Engkau Allah yang baik Bapa. Kami mau terus menyembah. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau hadir di setiap keluarga. Di setiap hati yang rindu. Setiap hati yang berseru. Menjerit kepadamu Tuhan, Tuhan. Tolong kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah gagal. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang di situasi ini Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Mari dengan sungguh katakan lebih lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Oh, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, mari sembah Dia. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah gagal. Engkau tak pernah lalai. Waktu-Mu ya dan amin Tuhan. Waktu-Mu pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Mari dengan sungguh, wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, saat ini kami rasakan jamahan-Mu Bapa turun di tempat ini. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, menjamah setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal lalai Tuhan, menepati
menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Allah yang tak pernah gagal. Dia Allah yang tak pernah lalai. Mari kita berdoa, saudara. Kita bawa ibadah ini, sehingga ibadah ini membawa hadirat Tuhan di tempat ini, di bangsa ini, di mana-mana hadirat Tuhan kita undang. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah WBI pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ibadah ini, awal pertengahan ya Tuhan, sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Turunlah Tuhan belas kasihan-Mu ya Tuhan, turunlah Tuhan kuasa-Mu di tempat ini, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan membawa dampak yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga kalau ada pemirsa ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, kami percaya mereka akan disembuhkan, akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi ya Tuhan, taruh ya Tuhan di dalam mulutnya perkataan-Mu, sehingga perkataannya membawa kuasa, membawa hadirat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami mengingat gembala kami Pak Handi David. Engkau memberkati dia ya Tuhan sebagai pemimpin gereja kami di GBI Pangkalan Jati. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa ya Tuhan. Dan juga buat Ibu Susi sebagai penopang di dalam keluarga, di dalam gereja ya Tuhan. Engkau berikan juga dia kesehatan dan kekuatan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Kami percaya aman dalam perlindungan-Mu. Bapa, kami berdoa juga buat gembala kami Pak Niko ya Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan. Kami bawa dia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi dia ya Tuhan Yesus. Engkau memakai dia dengan luar biasa ya Tuhan, membawa api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan di bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa, dan pengurapan itu turun atas tim yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka sehati sepikir ya Tuhan, untuk Tuhan menuntun gereja kami Tuhan, gereja GBI Gatot Subroto ya Bapa. Juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu ya Bapa, bangsa kami ada di tangan-Mu, bangsa kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami bawa ya Tuhan presiden kami Jokowi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami ini. Juga kepada wakilnya dan seluruh pemerintahan yang ada, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam musim COVID Corona ini ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Sehingga kalau ada yang sakit saat ini Kau sembuhkan, kalau ada yang terdekat Kau lepaskan, kalau ada yang berbeban berat dan letih lesu, Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan semua pengurus yang ada, yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini ya Tuhan. Dan semua yang ambil bagian ya Tuhan, juga pemusik ya Tuhan, WL Tuhan, Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin.
Amin. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, wanita-wanita Tuhan yang diberkati, dimanapun saat ini berada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun, di tengah-tengah situasi saat ini, kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Karena di dalam sukacita ada kekuatan baru. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, mari katakan dengan iman, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari terus perkatakan firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, kami percaya Tuhan, yang tak pernah didengar telinga. Oh, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percaya, amin. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu mari terus kita memuji Dia, kita sembah Dia. Sukacita Tuhan turun di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
kasih-Nya. Oh, di tengah badai yang bergelora, oh terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhi kami Tuhan. Sukacita surga nyata penuhi kami. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Karena kita percaya di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita terus berbahagia, kalau kita terus bersukacita, itu akan menambah imunitas kita. Amin. Wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, masih kita terus menyembah Tuhan, masih terus dalam hadirat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Saat ini kami hanya mau bilang Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kami saat ini, mungkin yang di rumah, mungkin yang di keluarga, yang ada di rumah sakit, yang dirawat, mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, barang sedetik saja. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 29 berkata, dan apabila kami berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Hari-hari ini kami mau terus perkatakan firman-Mu Bapa. Hari-hari ini kami mau klaim firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu doa-doa kami selalu dijawab oleh Tuhan. Indah pada waktunya. Tidak ada doa-doa kami yang tidak Engkau dengar. Bahkan air mata kami Tuhan, Engkau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Engkau tahu jeritan hati kami saat ini. Setiap pribadi lepas pribadi, Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Dimanapun Anda saat ini berada, mari datang ke hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa Bapa. Bapa kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami mungkin tidak bisa cerita terhadap orang lain, bahkan kepada orang yang dekat dengan kami. Tapi kami hanya mau berseru kepada Engkau. Kami hanya mau Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu bagimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda di
menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari, dimanapun Anda berada saat ini, angkat tangan kita, katakan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, kami percaya tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin, amin. Wanita-wanita Tuhan, lebih lagi katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu bagimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dariku. Bila pencobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu saat ini, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Katakan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan, yang di rumah, yang dimanapun saat ini berada, mari taruh tangan kanan di dadamu. Katakan, Bapa, kami berseru kepadamu, karena kami tahu Engkau tak jauh dari kami. Saat ini dimanapun berada, saat ini dimanapun Anda berada, dengan lembut mari katakan kepada Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Lebih sungguh lagi katakan, kita berdoa, berseru memanggil namamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
kami yang berada di kendaraan, kami yang berada di kantor, kami yang berada di rumah sakit, kami yang tergeletak Tuhan tidak berdaya. Jamah kami Tuhan. Apapun situasi saat ini, mari datang kepada Tuhan. Berseru kepada Dia, Dia tak jauh darimu, Dia ada dekat denganmu, Dia tahu masalahmu, Dia tahu keadaanmu. Haleluya, haleluya Jesus. Oh, haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Oh, Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Mari yang diberkati, yang merasakan jamahan Tuhan saat ini, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Ibu-ibu dan saudari-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ibu-ibu dan juga semua saudara-saudaraku yang kasih, semua diberkati Tuhan. Di samping saya ada Ibu Lina yang saat ini berusia 55 tahun ya Ibu. Dan Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga setiap harinya. Ya. Dan memiliki 4 orang anak perempuan. Semua diberkati Tuhan ya Amin, Ibu. Puji puji Tuhan. Berapa bulan yang lalu ya Ibu ya, Iya. memiliki penyakit yang namanya autoimun. Iya. Ibu bisa menceritakan bagaimana awal mula Ibu mengalami penyakit autoimun ini? Lemes badan saya. Pertama saya bangun tidur lemes, kaku, nggak bisa berdiri. Mau berdiri juga susah. Iya, harus dimerangkang dulu. Saya nyari supaya bisa saya pegangan, baru bisa saya diri. Terus? Ya udah itu saya nggak bisa berdiri. Anak-anak semua udah panik lah. Terus saya dibawa ke dokter, katanya saya gulanya tinggi. Berapa kira-kira? 360 dah kalau nggak salah saya. Lumayan tinggi ya Ibu. Iya. Terus Ibu? Terus kata dokternya ibu gulanya tinggi, jadinya nggak ada penyakit, belum dikasih tahu saya penyakit itu. Taunya katanya saya gula, ya udah dikasih obat gula biasa, dipakai suntik insulin. Saya sehari berapa kali tuh? 3 kali kayaknya saya disuntik, tapi nggak ada perubahan gimana enak, malah perut saya kembung, leher saya juga agak nyesek. Terus pas seminggu saya dirawat nggak ada perubahan, saya disuruh pulang. Minggu lama minggu drop, saya dibawa ke Puri, Rumah sakit Puri. Iya. Iya. Nah dibawa ke Puri, di situ saya baru ketahuan penyakit saya GBS autoimun. Iya. Terus? Di ruang ACU ya? ICU. Belum ke situ. Belum. Iya. Masih Saya di ICU. situ dibilang saya harus di kamar itu harus 5 hari. Kata saya, ya ampun Tuhan, tolong saya Tuhan, kalau emang saya dikasih kesembuhan, jangan sampai saya sampai 5 malam di ruang itu. Karena saya takut, saya nggak berani kayak ada apa gitu saya di ruang situ. Lah terus saya udah di situ 2
2 malam. Iya. Kata dokter bilang harus 5 malam di sini, kata dia gitu. Iya. Ya, terus saya berdoa terus berdoa. Saya kayak ada orang gitu di atas kepala saya sama payung putih gitu, mayungin saya. Enggak pernah saya ditinggal sedetik pun, enggak pernah saya ditinggal. Pas udah 2 hari, kata dokter udah ada kemajuan, ibu. Besok sore saya pindah ke ruang rawat. Kata saya, puji Tuhan ya Tuhan selalu baik buat saya, Tuhan ya Tuhan, saya pasti pengen anak-anak saya, pasti pengen saya ikut kebaktian terus, Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa pindah ke ruangan, Tuhan. Di situ saya atas kebaikan Tuhan terus ada perubahan sedikit obat setiap saya dikasih obat terus ada kemajuan, ada kebaikannya buat saya. Waktu saya diambil ini bukan darah, kayak tulang lah gitu, kayak saya berdoa, Tuhan bantu saya, kata dia. Gimana, kata dokter nanti nggak bisa Tuhan, nggak ada yang mustahil, saya harus bisa diambil, Tuhan kok dibekuk saya sampai bengkok sama sekali saya, supaya bisa ngambil ini cairan dari tulang belakang saya. Ya ampun, ntar kalau nggak bisa dari sini, dari otak, kata dokter. Iya, Tuhan bantu saya, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan. Terus bisa saya diambil. Tuhan ya. Aduh, kata dokter, bener-bener ajaib, kata dokter. Ya gitu maksudnya, bagus banget ini, langsung bisa ditanganin, kata dokter. Langsung dah saya, aduh Tuhan, puji, pas sudah bisa diambil, iya. Kata dokter, udah bisa, bagus, kata dokter gitu. Ya, saya ngucap puji Tuhan, selalu mengucap syukur, berserah semuanya Tuhan, kebaikan Tuhan, saya berserah terus sama Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada pertolongan waktu. Tuhan, nggak pernah saya bisa membalas kebaikan Tuhan, benar. Pada saat itu ibu sudah mulai bisa makan, sudah bisa bagaimana? Atau masih tetap pakai selang? Iya. Pas saya masih diambil itu selang saya ada seminggu kali saya pakai selang. Iya. Terus sudah bisa buang air besar sama buang enggak, air belum. Jadi bagaimana prosesnya? Dibantu atau bagaimana ibu? Udah berapa hari udah ke ruang perawat, saya udah perut udah gimana, udah agak bengkak saya. Ruang ke perawat, kata ada yang membantu saya lah, suster. Kalau saya lagi melintir-melintir, saya pengen buang air, kata suster, udahlah kalau gimana, udah pakai alat apa aja saya nggak bisa ngenain, nggak bisa keluar. Kata suster, udah nggak apa-apa, saya bantu. Aduh, puji Tuhan banget, Tuhan, semuanya saya disiapin apapun. Aduh, Tuhan ya ampun, puji Tuhan bener dah, saya kebaikan Tuhan nggak pernah saya lupakan buat saya. Dan ibu di rumah sakit Puri Cimeri itu berapa lama kira-kira? 3 minggu. 3 minggu saya. Setelah itu pulang ke rumah. Iya, demi sedikit kata dokter, ya nggak apa-apa, ibu udah mulai membaik lah, udah ada tenaga sedikit. Tadi rumah katanya harus terapi. Iya, saya ikutin terapi di situ 2 kali. Ya, karena jauh kan, kalau udah pulang ke rumah saya udah jauh, saya nggak ada yang nganter. Terus pas di situ aja mah saya ikut, masih terapi, saya ikutin terapi.
kata yang terapis itu, ibu bagus, ada peningkatan, selalu semangat, kata dia. Saya masih pengen sembuh sus, saya gituin. Oke, ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa, yang membangun iman kita, yang menguatkan iman kita, dan tentunya menabur. Ya ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita, dan persembahan bisa kita bawa langsung ke KP 51 Jalan Cinere Raya Blok Oden nomor 5152, atau nomor rekeningnya ada di bawah ini. Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk persembahan, dan juga izinkan saya untuk mendoakan ibu-ibu yang di rumah dalam kondisi tidak baik atau dalam kondisi sakit. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih karena hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk perbendaharaan Tuhan, dan juga kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk ibu-ibu yang ada di rumah, saudari-saudari kami yang di rumah, yang saat ini mengalami kesakitan Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Apapun sakit yang mereka sedang alami hari-hari ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan biar Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Engkau yang memberikan mereka kemampuan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang bisa kami alami Tuhan. Terima kasih ya Aba. Kami mau serahkan semuanya biar Engkau yang melakukan sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kami akan menerima jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, ibu-ibu WBI di Pangkalan Jati. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan semuanya sehat. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang doa yang menghasilkan perkara besar. Saya percaya kata doa merupakan kata yang biasa dan sering terdengar di lingkungan kita orang-orang Kristen. Ya, biasanya kata doa ini muncul dalam kondisi-kondisi atau situasi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga doa sering diartikan sebagai permohonan kepada Tuhan untuk melakukan seperti yang kita harapkan. Maka itu dikatakan ada yang berkata, doa saya dikabulkan. Artinya ketika dia berdoa, Tuhan mengabulkan. Ataupun ada yang berkata, doa saya belum dikabulkan. Artinya doa itu belum seperti yang diharapkan. Tapi biarlah hari ini kita akan belajar dan membahas mengenai doa dalam kaitan menghasilkan perkara-perkara besar. Saya percaya kita semua mau doa kita menghasilkan perkara-perkara besar. Baru saja kita juga mendengar kesaksian bagaimana doa yang membuat seorang yang tadinya tidak bisa berjalan sekian lama, tapi melalui doa perkara besar terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dan biar hari ini kita mau belajar dan membahas mengenai doa yang menghasilkan perkara besar ini seperti di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam ayat di atas, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan bukan sekedar ada kuasanya atau besar kuasanya, tetapi dikatakan sangat besar kuasanya. Amin. Artinya, seharusnya doa itu merupakan hal yang sangat menggairahkan, karena dapat menghasilkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, dapat mengubah sesuatu melalui doa dalam hidup kita. Namun, tapi kenyataannya sangat ironis. Banyak orang menilai doa itu sangat membosankan, menyebalkan, tidak menarik. Kalau diajak doa malam, ngantuk.
Kalau diajak doa puasa, sakit mah. Kalau diajak doling, pusing diajak keliling-keliling. Ya. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah. Apa pengertian yang salah? Atau sesuatu yang salah sehingga doa itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang menggairahkan, yang menjadikan hal yang sangat menggairahkan dan bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ingin melihat bagaimana sih doa itu menjadi hal yang sangat menggairahkan dan menghasilkan perkara-perkara yang besar di kehidupan kita. Berapa banyak yang mau doanya menghasilkan perkara-perkara besar? Ibu-ibu boleh lambaikan tangannya. Saya percaya kita semua ingin melalui doa kita bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang tadi di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat ini kita melihat bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu harus didahului oleh dua kondisi, yaitu satu, doa orang yang benar. Dua, harus dengan yakin didoakan. Kedua hal ini harus ada. Tidak bisa kalau hanya salah satu saja. Dua-duanya harus ada. Mari sekarang kita akan lihat satu persatu. Katakan yang pertama, doa orang yang benar. Artinya ialah doanya harus benar, orangnya harus benar. Doa yang benar itu harus seperti apa? Sekarang pertanyaannya ya. Doa yang benar kita akan lihat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, doa yang benar adalah waktu kita naikkan doa tidak untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita. Ya. Keinginan manusia banyak sekali. Keinginan kita banyak banget. Kita minta terus sama Tuhan. Punya mobil satu, minta lagi Tuhan. Punya HP, keluar lagi HP baru, minta lagi sama Tuhan. Pokoknya minta terus untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi sebenarnya doa itu harusnya kita minta untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Kita harusnya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa ya yang membutuhkan? Saya harus memberi kepada siapa ya? Doa untuk orang lain. Waktu kita naikkan doa juga bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Aku, dan aku. Me, myself, and I. Ya. Tidak peduli situasi kondisi sekitar, hanya fokus untuk diri sendiri. Ya. Harusnya hari-hari ini kita harus fokus kepada sekitar kita, kondisi yang ada di sekitar kita. Harusnya kita mendoakan kota dan bangsa kita. Masa-masa seperti pandemi ini kita semua tahu. Ya. Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saat ini gembala sidang kita sedang mengharuskan kita untuk berdoa puasa dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Berapa banyak yang turut ambil bagian dalam doa puasa ini? Saya boleh lihat tangan-tangannya? Puji Tuhan, saya percaya kita semua mau mengambil bagian dalam doa puasa ini. Amin. Karena kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dikatakan kalau kesejahteraan bangsa dan negara kita itu adalah kesejahteraan kita juga. Nah, pokok-pokok doa yang dinaikkan ialah untuk NKRI dan damailah Indonesiaku, untuk penyelesaian COVID-19, pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta ketiga, ancaman resesi ekonomi, penyelesaian amanat agung. Doa-doa seperti inilah yang harus kita naikkan, bukan doa-doa untuk kepentingan diri sendiri. Tadi doa yang orang yang benar kita sudah bahas, doanya harus benar. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, orangnya harus benar. Apa maksudnya? Orangnya harus benar. Mari kita baca
Dalam firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya, waktu kita berdoa, kondisi kita harus benar di hadapan Tuhan, yaitu harus bersih tangannya, murni hatinya, tidak melakukan yang jahat, tidak ada hati yang dengki, iri hati, marah, kesel, dendam, tidak mau mengampuni. Ayo kita cek hari ini, apakah ada hati kita seperti itu? Siapa yang masih menyimpan hal-hal itu dalam hati, nanti doanya tidak menghasilkan perkara besar. Doanya nggak nyampe ke atas, cuma sampai di alternate ini aja. Ya. Bahkan Mazmur 66 ayat 18 katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini baru niat jahat dalam hati loh. Tuhan udah gak mau dengar, apalagi ngabulin doa kita. Dikatakan juga tidak melakukan penipuan, nipu sana, nipu sini dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Pokoknya nipu, sekarang banyak sekali penipuan kan? Jangan kita juga melakukan penipuan. Tidak bersumpah palsu, tidak berkata yang sebenarnya, bohong. Ayo kita cek semuanya ini. Ya, kita mau jadi orang yang benar. Tadi doa kita udah ngerti doa yang benar seperti apa. Kita sudah diberitahu juga orang yang benar itu seperti apa. Nah, kalau kita udah cek semuanya, kondisi yang kedua, agar doa kita menghasilkan perkara yang besar, yaitu harus dengan yakin didoakan. Harus dengan yakin didoakan. Jadi pada waktu kita berdoa, kondisi kita harus tanpa keraguan-raguan sedikit pun, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengabulkan doa kita. Amin. Markus 11 ayat 23 dan 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Setelah kita yakin, kita percaya, apalagi harus kita lakukan? Kita harus menanti dengan sabar dan terus berdoa supaya hasil doa menjadi nyata. Sabar. Ya. Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Artinya kita terus berdoa, Ya. Kalau kita sudah yakin, kita terus berdoa sampai doa itu menjadi nyata. Hari ini kita sudah belajar bahwa untuk menghasilkan perkara-perkara besar melalui doa yang kita naikkan, maka kita harus mengerti bahwa doanya harus benar, orangnya harus benar. Hari ini saya ajak ibu-ibu kita semua, kita cek hati kita. Kita cek isi doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Apakah semua sudah berkenan? Apakah semua sudah benar di hadapan Tuhan? Hati kita sudah murni, sudah bersih. Tadi dikatakan ya, tidak ada penipuan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya, kalau kita sudah lakukan itu semua, maka kita boleh yakin, percaya
bahwa ketika kita berdoa, kita tidak ragu sedikit pun juga bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, dan kita menantikan dengan sabar Tuhan melakukan pada waktunya Tuhan. Amin. Berapa banyak ibu-ibu yang mau doanya menghasilkan perkara-perkara besar. Saya percaya kita semua mengangkat tangan kita. Saya pun mau, ya, melalui doa saya menghasilkan perkara-perkara besar. Banyak hal yang kita nggak bisa rubah. Banyak hal yang kita rasanya, aduh Tuhan, udah nggak mungkin, udah nggak bisa. Dan kita nggak bisa melakukan apapun juga kecuali hanya melalui doa. Dan kita percaya melalui doa semua itu bisa diubahkan. Yang sakit bisa disembuhkan. Yang berbeban berat bisa diangkat bebannya. Mengalami masalah keluarga rumah tangga akan dipulihkan. Dan kita percaya kita semua akan menerima hal itu pada hari ini. Karena itu mari perhatikan agar doa kita menjadi doa yang benar, jadi orang yang benar, dan berdoa dengan yakin. Biarlah mulai hari ini doa menjadi sesuatu yang menggairahkan dan menghasilkan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita ke hadapan Tuhan saat ini. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengerti hari ini. Kalau seperti firman Tuhan katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi doanya menghasilkan perkara-perkara besar. Ketika Elia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Ketika Elia berdoa, api turun dari langit untuk membakar persembahannya ketika berhadapan dengan Baal. Ketika Elia berdoa, anak seorang janda yang meninggal bisa dibangkitkan. Dan kita mengerti, karena Elia doanya benar dan orangnya benar. Dan hari ini ketika kita datang sama Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Kalau mungkin selama ini doa saya salah. Kalau mungkin selama ini saya belum menjadi orang yang benar ketika saya berdoa. Kalau mungkin selama ini saya belum dengan yakin menaikkan doa saya kepada Tuhan, dan saya tidak menantikan Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui semuanya di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan, kami bertobat Tuhan. Dan kami mau Tuhan, ketika kami sudah mengerti dan kami melakukannya, maka kami percaya Tuhan, doa-doa kami akan menghasilkan perkara-perkara besar Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk di antara kami kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa dan kami percaya, kami terima sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kami yang mempunyai masalah-masalah dalam keluarga, rumah tangga. Kami berdoa saat ini, kami percaya dan kami terima pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang baik buat setiap kami, yang selalu mengajar kami supaya kami terus berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Yuk ikutan kuis membaca firman Tuhan dengan penghayatan dan dinamika yang sesuai. Firman Tuhan bulan ini terdapat di Mazmur 112. Ibu-ibu dan saudari-saudari dapat memilih 2 ayat yang akan dibacakan. Dan jangan lupa bacanya dengan penghayatan ya, seperti video berikut ini. Shalom saudaraku, kita bertemu kembali. Kita mau membaca firman Tuhan. Untuk nanti yang dilombakan membaca firman Tuhan dengan cara dinamika yang benar dan isi yang benar, menghayatinya dengan benar.
Sekarang saya membaca biasa dulu ya. Saya baca dari firman Tuhan Amsal 30 ayat 32 dan 33. Demikian. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom saudaraku. Mari kita membaca firman tadi, ayat tadi dengan cara yang kedua. Dengan penghayatan, dengan dinamika dan ekspresi yang sesuai dengan isi firman tadi, isi ayat tadi. Demikian. Bila engkau menyombongkan diri dengan atau tanpa berpikir, maka tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau marah ditekan, maka pertengkaran timbul. Amin. Tuhan berkati. Lalu kirimkan videonya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin.